kita akan bahas sesuatu yang ujung-ujungnya nyalain pemerintah. Kita harus bersepakat kayaknya nih ya. Kita ngomongnya yang membuat situasi orang tua kita terima, atau memang kita mau ngomong yang ideal kan gitu jadinya. Kayak kaget gitu ya. Cuma nggak tahu kenapa ya. Mungkin udah 4 bulan tetap aja kaget, Sat. Jangan lupa subscribe channel Langkah Kita, like video ini, dan share ke teman, kerabat, keluarga terdekatmu untuk menyebarkan manfaat yang jauh lebih banyak lagi. Kita bahas sesuatu yang teman-teman sudah tahu bahwa ayah dan bunda yang lagi happening, terutama karena masa pandemi yang belum usai, entah sampai kapan, sementara kebijakan sekolah karena beriringan dengan bagaimana masa pandemi ini, sehingga pemerintah memutuskan untuk belajar jarak jauh atau disebut PJJ ya, pembelajaran jarak jauh ya, PJJ, atau istilahnya ada lagi pembelajaran daring, atau apalagi yang istilahnya lagi ngetren nih, pandemic school ya, atau apapun istilahnya. Memang ini menjadi hal yang kita sudah sama-sama maklum. Saya sendiri menangkapnya, nanti teman-teman boleh nambahin ya. Artinya Kak Hilman dan Kak Daus sebagai praktisi mungkin melihatnya lah di sisi kacamata psikolog tentu berbeda. Bahwa kita kan berbicara tentang sekolah pandemi ini ya, di 2 titik ya, antara kecemasan dan harapan. Kita mencoba melihat dari sudut pandang positif dulu, bahwa sudut pandang yang mungkin harus kita lihat bahwa sejatinya ketika anak-anak sekolah di rumah adalah bagian dari mungkin mengembalikan kembali fungsi rumah ya. Saya ingat salah satu nasihat guru kami, Ustadz Zaitun Rasmin, beliau mengatakan rumah itu bukan sekedar sebagai al-ma'wa. Al-ma'wa itu tempat orang bernaung ya, sekedar untuk istirahat, tapi rumah harus menjalankan yang namanya fungsi madrasah, itu yang diingatkan oleh beliau. Fungsi madrasah adalah fungsi yang menjelaskan bahwa serendah-rendahnya ilmu seorang ayah, serendah-rendahnya seorang ibu, harus ada ilmu yang dibagikan kepada anak sebagai bagian dari sunatul hasanah. Kan ada hadisnya tuh, mandalla ala khairin falau mithlu ajrun fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan seseorang kepada kebaikan, dia akan mendapatkan investasi pahala dari kebaikan tersebut. Nah, yang penting kita harus pahami, mungkin ketika kita melihat kondisi seperti ini, prasangka baiknya dulu ya, di tengah nanti problematikanya, ada hal yang mungkin ortu dalam hal ini melihat ya, bahwa diberikan kesempatan untuk mungkin melihat potensi lain. Mungkin ibunda yang merasa ini mungkin gak kebayang ya akan jadi seorang guru, karena mungkin tidak pernah bercita-cita jadi seorang guru ya, cukuplah jadi ibu rumah tangga yang masak, tanpa sadar dengan kondisi seperti ini, dalam tanda kutip dipaksa ya, mau nggak mau harus menjalankan. Nah, yang jadi masalah kan ya ternyata kondisi yang diharapkan ini tidak sesuai, karena kurikulum yang dibagikan oleh sekolah dalam hal ini kepada ibu yang lebih banyak ya, saya membicara karena ibu, karena ternyata tidak sesuai dengan apa yang dibayangkan oleh para ibu. Dalam hal ini ternyata ya mungkin nggak tahu ya, kurikulum itu kan berganti setiap tahun ya, setiap kebijakan. Ya dulu perasaan waktu saya nggak ada pelajaran ini, kayak tadi barusan istri saya cerita tuh, Bi, masa anak SD kelas 5 udah belajar ini gitu. Waktu itu apa ya? Peta ya, belajar peta, dan petanya itu istri saya sendiri belum belajar gitu. Itu makanya ya itu menjadi bagian sendiri. Nah ini kalau dari sisi saya sendiri gitu. Mungkin ada yang nanggepin nggak? Mungkin. Ya mungkin kayak Eman, jangan bengong aja kayak Eman, mungkin ada sudut ini lagi terkesima mau Ustadz Bendri, Masya Allah penjelasannya bikin nggak usah terkasih bagi. Iya. Allahu Akbar. Ustadz, sebenarnya
wajar nggak sih Ustadz tuh kalau orang tua Jangan bersedih nanya, terus jangan nanya. Ini sesi nggak nanya. enggak, bukan nanya, Sorry, Ustadz. Ini kita udah sepakat. ngobrol. Ngobrol itu Ngobrol, bukan Ustadz. tanya jawab. Kalau ada bantahan, kalau ada uraian, nggak nanya. Sorry. Ustadz nggak bisa gitu, Ustadz. Ustadz nggak bisa gitu. Seharusnya Ustadz menjelaskan, Ustadz. Ya, bukan tadi Itu kan bantahan, udah ya. dibahas. Ini kita tadi kesepakatan kita nggak ada lagi pertanyaan, masing-masing ngurai deh. Nah, Kak Ilman tentu membahas. Nanti kan kita tinggal ngelengkapin. Maksudnya mau kita lengkapin, kita tambahin, kita kurangin, itu diskusi namanya. Gitu ya Kak Daus ya. Nih Kak Ilman nih melanggar nih ya. Jadi Tahu saya gitu gini kita dulu tadi deh, Ustadz. nanya duluan ya. Tahu gitu tadi nanya Enggak, duluan. enggak. Saya mau curhat sama Ustadz Benda aja deh. Ini bukan nanya, curhat. Ustadz, saya kan orang tua juga ya, Ustadz ya. Orang tua dari 2 anak yang sekarang PJJ gitu ya. Kena PJJ juga nih Ustadz nih. Gitu. Terus walaupun saya psikolog ya, kata orang-orang psikolog itu anti stres, anti depresi, udah kayak obat aja Ustadz ya. Tapi kalau menurut saya sih sebenarnya perasaan itu memang wajar sih Ustadz ya. Perasaan kita kayak kelagapan gitu ya. Terus kayak kaget gitu ya. Cuma nggak tahu kenapa ya, mungkin udah 4 bulan tetap aja kaget Ustadz. Iya. Kalau biasanya kan orang dari miskin ke kaya atau kaya ke miskin 3 bulan itu udah biasa aja ya. Atau gini ya, nauzubillahnya ya. Saya pernah merasa kehilangan ibu saya ya waktu almarhumah meninggal gitu ya. Merasa sedih banget karena itu kerabat saya gitu ya. Tapi ternyata pas sebulan, 2 bulan, 3 bulan itu mulai terbiasa ya. Karena memang respon otak itu udah mulai terbiasa dengan hal-hal yang sifatnya sudah bulan kedua apalagi atau ketiga ya, karena harusnya sudah begitu ya. Kebiasaan. Nah ini nggak begitu Ustadz, ini nggak begitu. Kondisi PJJ itu nggak begitu, trennya semakin naik Ustadz, semakin mengap-mengapnya semakin naik gitu Ustadz ya, luar biasa gitu ya. Nggak tahu nih, menurut Ustadz atau Kak Daus yang kebanyakan mengap-mengap tuh ayah apa bunda ya? Kalau ini gambarannya Kak Daus gimana Kak Daus? Nggak, kalau ayah mengap-mengap karena kuota kali ya. Karena kuota, karena internet belum jelas, di tengah juga khawatiran resesi. Ini serius loh, resesi ekonomi ini. Iya, juga mempengaruhi kan? Gitu. Nggak, sebetulnya kita harus bersepakat kayaknya nih ya. Kita ngomongnya yang membuat situasi orang tua kita terima, atau memang kita mau ngomong yang ideal kan gitu jadinya. Iya. Kalau kita ngomong yang ideal kan. Enggak kan sebenarnya gini. Kenapa Daus? Enggak, kalau yang Kak Ilman sebut kan tadi ternyata trennya kan semakin lama semakin naik ya. Apalagi menurut saya sih orang tua yang anaknya kelas 5, 6 gitu Ustadz. Kalau misalkan kelas SMP, SMA kita anggap ya mereka bisa mandiri gitu ya. Tapi kalau yang SD ini, nah terus sama yang menurut saya anak yang memang perlu pendampingan belajar, misalkan anak kelas 1 gitu ya, atau anak kelas 1 yang baru kelas 2 yang belum mandiri gitu. Nah ini saya juga dapat cerita misalkan kayak anak kelas 1 gitu maunya pokoknya kayak di rumah tuh nggak bisa dipegang gitu ya. Baru 5 menit fokusnya hilang, nggak mau gitu, lari gitu. Ini persis kayak nggak bisa dikontrol gitu-gitu. Itu kayak fenomenanya gini, dari satu. Anak saya itu baru masuk Kak Daus di sekolah Kebon Main ya. Itu sekolah kan yang alhamdulillah ya kelas 1. Ya, bukan dari TK, malah dari TK. Jadi dia baru masuk TK langsung pandemi kan. Nah itu ya mau nggak mau kan gurunya akhirnya membuat treatment ya. Memang ada beberapa kali coba lewat Zoom gitu ya. Ya dia ngerasa dia siapa, orang yang secara emosional belum dekat tiba-tiba nyapa, halo gimana kabarnya Filza bla 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 bla, nggak nyaman gitu ya. Nah sebenarnya kalau kita kembali ke poin ya, itu bukan dari sisi anak, sebenarnya ada hal yang mungkin menjadi bahan renungan nih, hanya sekedar kenapa sih orang tua sekarang dalam kondisi yang justru lebih, kalau istilahnya Kak Hilman tadi, kok nggak adaptatif ya kan, padahal kita kalau dari sisi ilmu otak neuroscience harusnya proses yang panjang ini orang adaptatif, tapi yang ada malah makin stres, makin tegang. Mungkin kalau dari sudut pandang saya pribadi, saya memandang bahwa situasi orang nggak adaptatif karena memang tidak jelas statusnya ini. Satu, bahwa
ketidakjelasan ini karena memang sistem untuk menangani ya katakanlah secara komprehensif tentang pandemi ini itu tidak diterima oleh orang tua dengan memiliki limit. Kan sebagian ortu itu memiliki ancang-ancang untuk menjalankan peran ini. Misalnya gini, kemarin ada sebuah awal-awal misalnya lockdown, orang tua ada yang menyangka bahwa situasi ini berakhir, mudah-mudahan pandemi ini katakanlah habis lebaran ya, karena kan ada masa PSBB itu katakanlah dari tim gugus Covid itu darurat kita ini, darurat kesehatan ini sampai tanggal kalau nggak salah kemarin bulan Mei ya. Tapi ternyata nggak jelas lagi, dan nggak jelas ini juga melihat tren di Indonesia meningkat, sehingga ada hal yang dikhawatirkan itu, loh kok trennya makin meningkat ya. Kalau diibaratkan gini, orang tuh kalau nggak jelas itu meskipun mencoba untuk beradaptasi sulit. Saya itu karena nggak jelas gimana, kayak misalnya gini, saya dibawa muter-muter misalnya oleh Kak Hilman, misalnya Kak Hilman kan beli mobil baru tuh, alhamdulillah saya tahu itu kan. Nah saya dibawa gitu ya. Awalnya saya nyaman gitu sama Kak Hilman dibawa, tapi lama-lama kok nggak jelas. Mana perut lapar, Kak Hilman mending ngajak memampir ke restoran Padang terdekat. Enggak, jalan aja gitu. Kalau ditanya hanya sekedar sesuatu yang ketidakjelasan itu punya batas limit tuh kata orang. Orang tuh punya prediksi, tapi kalau nggak jelasnya nih panjang, maka muncul kecemasan. Ini persis kayak orang berada di dalam mobil box yang awalnya menikmati, atau berada di kayak misalnya batas orang menikmati permainan roller coaster itu kan ada batasnya ya. Kalau misalnya roller coaster itu hampir setiap hari, pasti stres juga tuh orang. Ini kan roller coasternya hampir tiap hari, dan kapan berhentinya? Pindah kayak ke mainan kora-kora kan enggak nih, roller coaster terus gitu ya. Ya itu mungkin sebagian kegelisahan ini yang akhirnya membuat ya, ditambah mungkin ya tentu tidak sendiri ya kalau menurut sudut pandang saya nih Kak Daus, Kak Hilman, artinya nggak sendiri bahwa sekedar karena faktor karena kecemasan ini karena sekedar pembelajaran, tapi mungkin akumulasi. Kalau Kak Hilman bilang ya stresnya mungkin orang juga punya mungkin ya satu ya mungkin kebutuhan ekonomi ya, kemudian juga perlakuan pasangan yang mungkin dianggap sesuai, ketiga hak-hak yang kadang-kadang ini sebagian besar ibu-ibu alami terasa dikurangi ya. Misalnya ada sebagian ibu yang cerita, dulu tuh waktu anak sekolah saya itu merasakan damai banget. Satu, suami berangkat kantor, saya nganter anak ke sekolah, saya pulang tuh masih sempet tuh nonton drama Korea sambil gosok, sambil ngemil, sambil ngeliat WA gitu ya. Kemudian sebelum berangkat jemput anak sekolah sempat mampir dulu ke Indomaret, ke terdekat kan gitu. Ada yang gitu, terus sempat beli baju, ngobrol-ngobrol sama emak-emak gitu ya. Akhirnya jemput anak, hai. Itu nikmat banget kata sebagian emak-emak. Tapi sekarang kan enggak, pagi ya WA masuk dari grup WA sekolah. Hari ini Ananda ya, kalau anaknya satu nih, anak saya kayak sekolah kebun main tuh 4 gitu. 4. Wow gitu. Nah itu luar biasa. Ya kayak gitulah. Ya saya makanya memahami nih istri saya. Makanya tadi istri saya tadi minta ya ada kompensasi lah. Gitu kompensasinya ada mobil baru ya Set ya. Bukan mobil. Tadi proyeksi tuh apa ayah bunda tadi Ustadz Bendri proyeksi sebenarnya yang punya mobil baru itu bukan saya. Jangan ngomong mobil di masa nih mereknya. Di masa pandemi ini ngomongin mobil. Aduh, orang Ustadz lagi Bendri butuh makan ya. Orang lagi butuh makan beli mobil baru. Jangan bukan Ustadz itu Bendri. Ya, Ustadz Bendri jangan nanya enggak, ini harus orang enggak ini enggak nanya. Saya agak sedikit enggak setuju dengan Ustadz Bendri tadi. Sebenarnya kalau misalnya kita ibaratnya hidup di roller coaster ya, setiap hari deh ya. Mungkin kaget-kagetnya harusnya di awal-awal sih ya. Kagetnya harusnya di awal-awal aja lah, nggak sampai 3 bulan gitu ya. Bayangin lah tiap hari tuh orang-orang yang kerja di Dufan ya, dunia fantasi gitu ya. Kan di tes dulu tuh tiap hari, tiap pagi sebelum arena itu dibuka gitu kan ya, dinaikin gitu ya, segala macam gitu ya, layak apa enggak gitu. Toh mereka nggak kaget juga tuh kan ya, gitu. Orang-orang yang kerja bolak-balik ke pesawat tempur yang jumpang-jumping segala macam itu juga nggak kaget gitu loh. Saya cuma berpikir gini aja, mungkin ini bukan berarti mengkambing hitamkan orang ya.
saya nggak tahu ya, negara ini kan tidak mempersiapkan ya, negara ini tidak mempersiapkan keluarga untuk menerima bencana ini dengan baik gitu ya. Ini seru nih, sebelum dilanjutin emang seru nih. Kita akan bahas sesuatu yang ujung-ujungnya nyalain pemerintah. Seru nih. Enggak. Saya Kak Ilman udah berani. Nggak apa-apa Kak Ilman, terus Kak Ilman. Enggak. Maaf, enggak. Sama sekali enggak mau nyalain pemerintah. Gak usah takut Kak Ilman, biasa aja. Sekarang memang kita pas Kak Ilman. Enggak takut. Enggak ada gunanya juga. Enggak ada gunanya juga nyalain orang gitu ya. Kenapa diam terus Kak Ilman? Kenapa diam? Jadi saya terusin dulu ya Ustaz Bendri ya. Iya. Enggak, ini tadi kayaknya agak-agak ini ya, putus ininya sinyal. Iya, gini Ustaz. Jadi memang negara ini kan ini ya nggak punya kementerian keluarga ya. Tuh kan barusan tuh nggak jelas karena memang putus. Kita nggak punya kementerian keluarga gitu ya. Saat pandemi, bayangkanlah ayah bunda yang dipersiapkan adalah sekolah lagi, padahal anaknya di rumah. Yang dipersiapkan adalah sekolah pelatihan, guru-guru bagaimana daring gitu ya, bagaimana mengajar daring. Pelatihan guru-guru mengajar di masa pandemi, PJJ dan sebagainya, itu diurusin. Tapi untuk hal yang sifatnya yang ketempuan, kalau orang Betawi bilang ketempuan itu ya, para orang tua, itu nggak dipersiapkan secara matang gitu. Misalnya apa tuh? Iya, bagaimana orang tua harus bersikap, terus ngapain aja di keluarga, kan nggak semuanya se-familiar Ustadz Bendri yang setiap hari makanannya tentang keluarga, atau Pak Daus yang mungkin sudah hafal lah dibina oleh Ibu Eli Risman gitu ya. Tapi kan kita Indonesia ini 275 juta orang ini nggak semuanya begitu gitu ya. Kita nggak mendapatkan itu gitu loh. Cuma memang gini, kembali ke kita ya akhirnya. Kalau kita nyalain orang nih, misal tadi Ustadz Bendi seneng banget kalau saya kritik pemerintah ya. Boleh bukan, lah, maksudnya bukan gitu. Artinya memang ada hal yang kita mewakili suara orang tua harus jujur kayak satu. Bahwa ini kan protes pertama, mau nggak mau pertama pemerintah tidak mempertimbangkan. Ada loh sebuah tayangan Facebook misalnya seorang siswa yang protes gitu, misalnya pemerintah ketika memberlakukan pembelajaran daring ini atau online ini, dia tidak mikirin bahwa bagaimana dengan orang-orang di daerah yang satu ya tidak memiliki sinyal yang kuat, yang kedua tidak semua punya handphone yang cukup. Katakanlah handphone untuk standar belajar. 3, tidak dibekali juga skill yang tadi Kak Ilman bilang. Artinya kementerian yang artinya ini urusannya kan 2. Pertama, Kementerian Pendidikan tidak memiliki tes untuk memahami bahwa ini juga kalau bercandaan yang ada di Facebook, walaupun saya lihat bukan di bercandaan ya, itu kan ada sebuah tayangan bahwa seorang ibu yang bilang nyerah deh jadi guru-guruan, jangan sampai hubungan antara aku dan anak jadi berantem kan gitu ya, hanya karena misalnya dia memposisikan diri sebagai ibu, sebagai guru yang akhirnya lebih banyak marah karena kan tidak dilatih. Ini menarik karena Kak Ilman memberikan ya dalam tanda kutip sebuah insight, mungkin software ya, soft skill atau software yang harus dimiliki oleh seorang ibu di rumah yang menjadi perhatian. 1, bisa bagaimana manajemen stres ya. 2, membangun mood booster kan kalau istilahnya ya. Bagaimana sih membangun mood booster pagi hari sehingga bisa menyerap energi positif. Kan itu harusnya menjadi sebuah pembelajaran. Artinya seharusnya sekolah itu bukan kurikulum dulu kalau saya ya. Harusnya sekolah ketika mengumpulkan orang tua, karena orang tua dalam ini sekarang bukan lagi sebagai ini partner belajar, partner mengajar. Guru sama orang tua rembuk bikin kuliah Zoom, kemudian materinya itu bukan penjelasan, harusnya bukan begini. Jadi gini ya Ibu ya, harusnya Ibu yang ini kan kita targetnya kelas 6 ini, bukan gitu dulu. Harusnya itu materi yang terkait dengan soft skill, terkait dengan memahami anak, manajemen stres, misalnya bagaimana mengelola emosi, terus bagaimana membangun kreativitas. Harusnya kan itu yang harusnya ya diberikan dulu ya, dan itu ketika itu dapat, nah nih guru ortu lebih siap gitu, dibuka lah ininya wawasan gitu sih.
Jangan lupa subscribe channel Langkah Kita, like video ini, dan share ke teman, kerabat, keluarga terdekatmu untuk menyebarkan manfaat yang jauh lebih banyak lagi.